Iya dong. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Sinta. Pada Sinta, saya baiklah untuk membuka pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ayu, Hadir. Intan, Hadir. Sinta, Ibu, Nabila, Hadir. Dinda. Hadir. Hari ini hadir semua ya? Ada Bu. Deaku udah hadir. Sakit. Oh iya. Sakit. Sakit. Baik, Ibu mohon kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang akan dipimpin oleh Nabila. Ayo teman-teman, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menunggu tanah airku Indonesia. Nah, Nana, hari ini tahu nggak hari ini kita belajar apa? Nggak tahu, Ibu. Tahu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Ada yang pernah dengar nggak tata surya itu apa? Matahari, Terus bulan, apalagi? planet, Benar, tangan dulu. Jadi tata surya itu adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Tata surya itu biasanya dikatakan sebagai tempat di mana planet-planet dan benda langit itu berada sambil terus mengelilingi matahari. Nah, untuk mendalami pengetahuan ini, simaklah video berikut ini. Nah, dari video tersebut, Ibu mau tanya nih, jadi apa pengertian dari satelit? Saya. Coba Nabila jelaskan. Satelit itu terbagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami yaitu berasal dari langit, dan satelit buatan itu yang manusia yang buat. Ya. Terus Ibu akan nanya lagi nih, ada berapa sih yang dalam video tadi? Ada berapanya ini? 6. Benar. Coba sebutkan salah satu planet yang Komet. ya, benar guys. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi benda-benda langit yang dijelaskan itu kita akan belajar tentang meteoroid, meteorit, komet, dan asteroid dan satelit. Jadi meteorit itu adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Yang kedua yaitu meteor. Meteor itu adalah meteoroid yang terletak gravitasi planet dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer planet. Maka meteor tersebut juga disebut bintang-bintang jatuh atau bintang beralih. Meteor terdiri dari besi dan nikel. Yang ketiga yaitu meteoroid. Nah, meteoroid ini adalah meteor yang telah sampai ke permukaan bumi, benda-benda langit dan pada tata surya yang berukurnya bervariasi antara sebutir pasir sampai 10 meter. Istilah ini mengacu pada batu yang belum masuk ke atmosfer bumi. Yang selanjutnya yaitu komet. Nah, komet ini adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet itu terdiri dari kumpulan debu dan gas yang dapat membeku jika dari jauh dari matahari. Ekor komet selalu menjauh dari matahari karena mendapat dorongan angin matahari. Komet pada saat komet mendekati matahari, ekornya berada di belakang, sedangkan pada saat menjauh matahari, ekornya berada di depan. Selanjutnya yaitu asteroid. Asteroid ini adalah benda langit berukuran kecil, tidak beraturan dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Bentuk lintasannya menyerupai lingkaran dan kebanyakan berada di sabuk asteroid. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu satelit. Satelit ini adalah benda angkasa yang mengelilingi planet seperti bulan dalam lintasan tertentu. Satelit bisa alami adalah benda bumi yang terbentuk secara alami dan mengelilingi planet. Satelit buatan yaitu benda yang dibuat manusia dan dikirim keluar angkasa untuk membantu komunikasi, melihat cuaca, atau mencari lokasi. Nah, jadi dari yang menginterpretasikan pembahasan tata surya ini terdapat dalam Quran Surah Yasin ayat 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam tidak bisa mendahului siang. Masing-masing itu beredar pada garis edarnya.
Ayat ini menunjukkan bahwa semua benda langit seperti matahari, planet, bulan, dan benda-benda langit itu bergerak teratur di jalurnya masing-masing. Mereka tidak bertabrakan sembarangan karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat rapi dan presisi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tersebut, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking kali ini akan dipimpin oleh Intan. Ada Intan, silakan. Buka tutup. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan ice breaking. Yang buka tutup ya. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Di sini Ibu ada tugas untuk kalian semua. Yang Ibu akan membagi dua kelompok nih. Yang kelompok pertama yaitu Nyayu, Intan, dan Sinta. Yang kelompok kedua yaitu Dinda dan Nabila. Nah, ini adalah tugasnya yaitu RKPD. Nah, di sini kalian bisa menambahkan nama, nomor. Nah, kalian menjawab pada kotak tersebut. Oke. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Di sini Ibu pengen minta kalian maju untuk mempresentasikan dari hasil belajar kalian. Kelompok 1 dimulai dari Intan dulu, silakan. Baca ini. Baca mana? Aku yang nulis, aku ini. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Sistem tata surya adalah benda-benda langit yang seperti satelit dan planet. Terus soal yang kedua, sebutkan syarat agar benda langit dapat disebutkan planet. Yang pertama itu mengorbit pada matahari dan planet lainnya. Yang ketiga, apa bentuk lintasan orbit benda-benda langit pada sistem tata surya? Berbentuk lingkaran, sehingga mereka mengorbit ke lainnya. Mungkin terima kasih. Baik, dipersilakan kelompok 2 maju. Dinda. Semangat, Dinda. Apabila yang dimaksud dengan sistem tata surya semua benda langit yang beredar pada orbitnya. Sebutkan syarat agar benda langit dapat disebut planet. Benda langit disebut planet apabila mengorbit pada planet lainnya. Apa bentuk lintas orbit benda-benda langit pada sistem tata surya? Berbentuk lingkaran hingga mereka berada pada orbitnya. Wah, jadi jawabannya sudah benar semua ya. Sudah bagus untuk menjawab pertanyaan. Coba untuk tepuk sekali lagi, tepuk tangan. Langsung aja ke situ. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, tata surya itu adalah lingkungan luar angkasa, tempat
dikelilingi matahari, ada banyak benda langit lain seperti planet, komet, asteroid, dan satelit. Misalnya, komet bisa diibaratkan seperti bola salju kotor yang berterbangan di angkasa. Ketika komet mendekati matahari, panas membuat esnya mencair dan membentuk ekor panjang yang menyala terang. Panas membuat esnya mencair dan membentuk ekor panjang yang menyala terang mirip kembang api. Sementara itu, satelit adalah benda yang mengelilingi planet seperti bulan yang selalu mengelilingi bumi. Ada juga satelit buatan manusia yang digunakan untuk membantu komunikasi, cuaca, dan GPS. Seperti ketika menggunakan peta digital di ponsel dari mempelajari ini kita bisa memahami bahwa benda-benda langit di tata surya sangat beragam dan memiliki peran penting baik secara alami maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari. Baik, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Baik, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan terkait pembelajaran yang belum dipahami? Tidak ada.